Kurang lebih jam 10 malam. Waktu itu gue lagi kena musibah. Bukan apa-apa. Motor yang biasa nemenin gue kemana-mana, tiba-tiba saja mogok di suatu daerah. Sebut saja daerah X, yang emang katanya daerah itu lumayan angker. Akhirnya gue nitipin motor gue di rumah temen gue, yang rumahnya gak jauh dari situ. Ya gue sih mau aja pas temen gue nawarin buat nganterin gue sampai rumah. Tapi pas gue ngeliat jam tangan gue yang udah nunjukin jam 10 malam, gue jadi nggak tega sama temen gue itu. Ntar temen gue bisa pulang tengah malam dong, mana dia kan cewek. Akhirnya gue memberanikan diri buat pulang. Setelah ngitung kancing baju, gue dapetin cara pulang dengan aman, yaitu dengan naik angkot. Akhirnya, gue nunggu angkot di pinggir jalan utama itu. Gue nunggu angkotnya nggak sendiri. Di situ udah ada seorang wanita tengah baya. Nenek-nenek untuk lebih tepatnya. Umurnya sekitar 65 tahunan. Kelihatannya sih dia habis belanja. Karena dia membawa plastik hitam gede gitu. Waktu itu gue ngira itu isinya kepala orang. Ternyata itu isinya buah-buahan. Gue tahu, soalnya itu nenek ngeluarin jeruk dan memakannya sambil nunggu angkot. Sudah kurang lebih 20 menit gue dan nenek itu nunggu angkot, tapi belum ada satupun yang nongol. Memang, biasanya angkot udah berhenti beroperasi jam 21.30 paling malam. Namun entah kenapa, gue merasa bahwa masih ada angkot yang akan membawa gue pulang. Setelah 35 menit menunggu, akhirnya benar, angkot yang ditunggu-tunggu pun muncul. Hal tidak biasa terjadi. Lalu, naiklah gue dan nenek itu ke dalam angkot yang waktu itu hanya berisi 3 orang. Satu sopir angkot dan 2 orang penumpang lain yang kedua-duanya wanita cantik berambut panjang dengan pakaian pesta berwarna putih. Gue sempat berpikir, aneh banget 2 orang wanita cantik berpakaian pesta warna putih tadi. 2 orang wanita cantik berpakaian pesta warna putih pada malam hari begini naik angkot. Tapi gue tidak ambil pusing, walaupun bulu kuduk gue sudah mulai berdiri. Terjadilah suasana yang dingin, hening tanpa suara pada angkot tersebut. Sang sopir pun hanya menyupir tanpa menengok atau mengeluarkan suara sedikit pun. Cara menyopirnya pun cenderung kasar dan kebut-kebutan. Gue udah gak sabar buat cepet-cepet sampai di dekat rumah gue. Sampai akhirnya gue tiba di jembatan yang biasa tempat gue turun. Anehnya, si nenek pun terlihat bersiap ikut turun. Gue lihat dia merogoh selembar uang 20 ribuan. Karena mungkin emang tinggal 1 lembar uang itu yang dia punya untuk membayar angkot. Sang nenek lalu memberhentikan angkot tersebut. "Bang, kiri bang," dengan suaranya yang agak sengau. Si sopir pun langsung memberhentikan angkotnya dengan rem mendadak tanpa bersuara. Gue lalu turun, yang disusul si nenek yang juga ikut turun. Gue udah membayar angkot itu. Kemudian, giliran si nenek menyerahkan lembaran uang 20 ribu terakhirnya melalui jendela pintu depan angkot dan menunggu uang kembalian ongkosnya. Tapi ternyata, si sopir langsung menginjak gas dan meninggalkan nenek tersebut tanpa mengembalikan uang kembalian si nenek. Si nenek kesal dan berteriak, "Dasar angkot setan, kembaliannya woi!"